Bismillah, Assalamualaikum. Bagian ke-6, Getih Wangi dari QR Tipping di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Setelah hampir 20 menit, Dewi sudah kembali berjalan menghampiri Gama dengan tergesa-gesa. "Gam, besok aku pergi ya. Harus menenangkan Nurwangi, malah bertengkar hebat sama Rudi," ucap Dewi dengan cemas. "Wi, tujuannya kesana kan buat liburan, cari suasana baru, terus lihat pemandangan asri perkebunan teh, bukan untuk ikut campur urusan rumah tangga Nurwangi," jawab Gama berusaha menenangkan Dewi yang semakin terlihat cemas. Dewi tidak langsung menjawab ucapan Gama. Pikirannya sedang mempertimbangkan apa yang harus ia katakan pada Gama. "Semalam aku ceritakan sama kamu lengkap gimana Nurwangi hidup sampai usianya sekarang tanpa orang tua, Gam. Dan hidup dengan ibu dan bapak angkatnya saja. Rudi katanya banyak mengalami kejadian aneh, tapi bukannya enggak kok. Beneran," kata Nurwangi. "Emang tingkah Rudi saja. Mungkin Rudi dan Nurwangi memang perlu suasana ramai saja di rumah neneknya itu. Barusan aku sudah telepon Zihan dan sudah setuju hari ini mengajukan cuti 3 hari di rumah sakit," kata Dewi sambil memegang tangan Gama. "Hal-hal aneh, Wi. Sudahlah, niatkan saja liburannya, nggak usah ikut campur, Wi," jawab Gama. Namun Mang Ade yang mendengarkan perkataan Dewi hanya menggelengkan kepalanya saja. Apalagi dari tadi Mang Ade sudah tidak setuju Dewi pergi ke kampung itu. "Iya, aku janji nggak bakalan ikut campur. Hanya ingin membuat Nurwangi senang saja dengan kedatangan aku sama Zihan. Sisanya aku sekalian nikmati suasana baru. 3 hari, janji aku pulang bakalan baik-baik saja," jawab Dewi berusaha tenang di hadapan suaminya itu. Matahari yang perlahan semakin turun dari arah barat membuat Gama sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga Mang Ade yang sudah diberikan amanah oleh Gama untuk mengantarkan Dewi besok sesudah sholat subuh. Tanpa penolakan, Mang Ade langsung menyetujuinya. Apalagi Zihan akan datang ke rumah Dewi hingga bisa berangkat langsung. "Aku antarkan dulu bahan-bahan makanan ke rumah Budi ya. Biar besok aku jaga toko saja, gak kemana-mana lagi, mumpung libur juga. Biar besok Budi yang kirim ke rumah Ki Dudui," kata Gama sambil menaiki motornya yang sudah Mang Ade siapkan. "Sekalian saja maghriban di rumah Mang Idim ya, Gam," jawab Dewi tersenyum sambil membawa wadah bekas salin Gama. Kemudian menaiki mobilnya untuk sampai ke rumahnya sebelum adzan maghrib berkumandang, beriringan dengan mobil bak pengantar barang bangunan yang dikendarai Mang Ade. Di bawah langit sore yang dengan cahaya kuning keemasan itu, Gama melewati jalanan kota untuk segera sampai di rumah Mang Idim. Semakin ia pikirkan kepergian istrinya itu, perlahan rasa khawatir tumbuh dalam dirinya. Apalagi ia sudah mengetahui alamat lengkap di mana rumah neneknya Nurwangi berada. Rudi katanya banyak mengalami kejadian aneh, tapi bukannya enggak kok. Beneran, kata Nurwangi. "Emang tingkah Rudi saja." Ucapan Dewi itu Gama ulang berkali-kali, mencoba memahami apa yang sedang Ahmad Rudi alami. Apalagi Gama memang mengenal Rudi walaupun hanya selewat. Namun ia yakin Rudi juga adalah sosok pria baik hingga bisa menerima Nurwangi dengan segala kekurangannya itu. Pikiranku saja ini. Kabar ini Budi dan Mang Idim harus tahu juga, ucap Gama. Dari kejauhan rumah Mang Idim sudah terlihat dengan 2 motor tua milik Indra juga sudah terparkir. Bersamaan langit sore nan indah itu akan segera berakhir. "Assalamualaikum, Mang," ucap Gama ketika Mang Idim baru saja membuka pintunya. Mengetahui Gama tiba-tiba datang sore ini. "Waalaikumsalam, Gam. Masuk, jawab Mang Idim sambil menerima cium tangan Gama, walaupun ia langsung menundukkan kepalanya juga. "Mau nitip ini, biar besok suruh Budi yang antar ke rumah Ki Dudui. Besok Gama bagian jaga toko. Dewi sama temannya mau berkunjung ke rumah sahabatnya yang baru pindahan.
kata Gama langsung menerima cium tangan Indra. Bawakan Gama air minum, Indra. Itu Budi di belakang, Gam. Ya saja, baru selesai sepertinya. Amang mandi dulu, udah terlalu sore ini, ucap Mang Idim. Di halaman belakang terlihat rambut gondrong itu sudah terurai berantakan. Seluruh punggung tidak ada satu bagian pun yang kering, semuanya dibanjiri keringat. Tubuh kekar dengan urat-uratnya itu sudah kotor dengan tanah. Suara Budi menahan sakit sudah Gama dengar dengan jelas. Bersamaan ikat kain putih yang menutupi 5 jarinya itu sudah terlihat bekas darah. Dilepaskannya dengan perlahan oleh Budi, dan bekas pukulannya sudah mendapat tanda di beberapa kayu yang sudah terbentuk seperti manusia itu sudah tidak lagi berdiri kokoh, padahal menancap kuat di tanah. Assalamualaikum, kata Gama, membuat Budi yang tidak asing lagi dengan suara Gama berbalik badan dengan cepat dan berjalan tergesa-gesa ke arah Gama, bahkan membiarkan satu kain putih yang akan segera ia lepas dibiarkan menggantung penuh darah. Waalaikumsalam, Gam. Maaf, aku tidak tahu kamu berkunjung, maaf, ucap Budi langsung mencium tangan Gama. Namun Gama menepuk pundaknya yang penuh keringat berkali-kali. Sudah, tidak perlu minta maaf, Bud. Lagian aku ada hal yang ingin dibicarakan. Mungkin penting, atau mungkin ini kecemasan aku saja, Bud, ucap Gama perlahan sambil duduk di salah satu teras penuh dengan bambu, tempat Budi dan Indra menganyam rotan. Budi hanya menundukkan kepalanya sedari tadi. Kepala Budi hanya mengangguk dengan perlahan, padahal keringatnya masih membanjiri seluruh tubuhnya, dan rasa sakit bekas ia melatih bela dirinya masih terasa perih. Duduk sini sebelahku, minum air dan bakar rokok kamu, Bud, ucap Gama sambil membuang nafas lelahnya hari ini. Memandang langit sore baru saja berganti dengan malam, dan kumandang azan maghrib baru saja terdengar indah. Satu gelas air yang sebelumnya sudah Budi siapkan diminumnya dengan perlahan tanpa menyisakan satu tetes pun. Kemudian terdengar suara korek api menyala dan asap putih itu keluar dari mulut Budi, namun kembali menundukkan kepalanya sambil terus mengelap darah pada jari-jarinya itu. Tidak usah malu kalau perih teriak saja, Bud, Gama perlahan berucap. Baik, Gam, hanya sedikit perihnya tidak terasa, jawab Budi sambil mengisap rokoknya. Walaupun Gama melihat jelas urat-urat di leher Budi begitu kencang sedang menahan perih yang luar biasa. Tidak apa-apa, berlatih bela diri sampai habis-habisan agar kelak orang yang kamu tolong tidak merasakan luka seperti di jari-jari tangan kamu itu. Ki Dudui pernah bilang begitu, ingat? Ucap Gama. Ingat, Gam, jawab Budi sambil menggigit bibir bawahnya. Setelah semua darahnya itu bersih, kemudian Budi mengeluarkan pisau andalannya dalam kain putih, kemudian mengasahnya dengan perlahan. Padahal Gama lihat jelas pisau itu masih sangatlah tajam. Sudah sejak pagi dan kemarin malam aku tidak enak hati, makanya aku asah terus ini pisau, Gam. Apa mungkin perasaan aku saja? Kata Budi tiba-tiba. Ini, lihat, alamat yang besok akan Dewi kunjungi, Bud. Pernah tahu alamat ini? Kata Gama memperlihatkan alamat di layar handphonenya. Kampung Hejo, aku baru dengar, kata Budi sedikit kencang sambil mengangkat kepalanya di sebelah Gama, bahkan melepaskan pisau yang sedang berada di atas batu asahannya. Tanpa mereka berdua sadari, Mang Idim yang berada di belakang mereka mendengar nama kampung itu dengan jelas. Tujuan Dewi ke kampung itu, Gam? Tegas Mang Idim tiba-tiba, membuat Budi dan Gama membalikkan posisi duduknya. Iya, Mang, itu Amang tahu memangnya? Tanya Gama semakin penasaran. Kampung Ujung Hejo, paling ujungnya ada perkebunan teh. Namanya kalau tidak ganti kebun teh Carangka Puncak Wangi. Terdapat Lewang Carangka Wangi, Bukit Socabrem, dan Curug Bentang. Benar itu nama kampungnya, Gam, ucap Mang Idim dengan tegas. Begitu lancar menyebutkan nama-nama tempat itu keluar dari mulutnya, membuat Gama dan Budi semakin heran. Betul, Mang, nama kebun tehnya yang punya tanahnya itu neneknya sahabat Dewi yang akan Dewi kunjungi. Kalau nama bukit dan leweng serta curug baru Gama dengar malah, kata Gama semakin penasaran. Biar Amang saja yang pergi ke rumah Ki Dudui sekarang setelah sholat maghrib, sekalian antar bahan-bahan makanan itu. Kalian tunggu saja di sini,
jawab Mang Idim tiba-tiba menjadi sangat panik. Bahkan Budi langsung mematikan rokoknya, terus memandang alamat itu dengan sangat jeli sekali, menanggapi perubahan tingkah Mang Idim dan tujuan yang akan Dewi datangi. "Apa kamu sudah cegah, Gam?" tanya Budi tiba-tiba. "Sudah, Bud. Tapi memang tidak ada satupun alasan yang bisa menahan Dewi agar tidak pergi untuk menemui Nurwangi, nama sahabatnya itu. Kisah hidupnya malang. Sebenarnya dia baru saja pulang ke rumah neneknya Nikanti sejak puluhan tahun hidup dengan orang tua angkatnya setelah ibu dan bapaknya meninggal lebih dulu," jawab Gama menjelaskan. "Lagian, sudah lama aku tidak jalan-jalan jauh. Tenang saja, Dewi akan aman, apapun kondisinya, Gam. Masih ada keluarga kita," ucap Budi kemudian pamit berdiri kepada Gama. "Amang pergi duluan, Gam, secepatnya Amang kabari. Semoga salah kecemasan Amang saja, akan Amang bicarakan dengan kakek kamu," ucap Mang Iding, kemudian berjalan tergesa-gesa. "Maaf Pak Gama, Indra disuruh Budi buat nulis alamat yang ada di handphone Pak Gama," saut Indra sudah membawa kertas dan pena di atas wadah tampah berisikan air minum untuk Gama. "Iya, boleh ini Indra. Makasih air minumnya," ucap Gama dengan cepat, langsung menghabiskan isi air minum dalam gelas untuk membuat dirinya tenang. Indra dengan cepat dan teliti menulis lengkap alamat di handphone Gama, mengikuti perintah Budi yang sekarang melihat ke arah Gama sambil menganggukkan kepalanya berkali-kali, seperti sangat tahu apa yang sedang Gama rasakan. "Tenang, Gam," ucap Budi perlahan berdiri cukup jauh dari belakang tubuh Gama dengan keringat yang terus membanjiri tubuhnya itu. Setelah sholat berjamaah dengan Budi dan Indra, Gama langsung pamit diantarkan Budi ke depan rumah. Sudah mendapati bahan-bahan makanan untuk Ki Dudui, tidak ada lagi di atas motornya. "Maaf Gam, sebelum pulang, nama suami Nurwangi itu siapa?" tanya Budi tiba-tiba setelah mencium tangan Gama dan langsung menundukkan kepalanya. "Ahmad Rudi, nama neneknya Nikanti. Hanya itu yang baru aku tahu, Bud. Sisanya hanya alamat yang sudah Indra tulis," jawab Gama. "Bilang ke Indra, atau kalau sudah Mang Idim pulang segera kabari aku ya, Bud," ucap Gama sambil menaiki motornya untuk menuju rumah. Menemani perjalanan pulangnya di bawah langit yang sudah gelap, hati Gama terus mengucapkan zikir, berusaha membuat dirinya itu setenang mungkin, menenggelamkan bayangan cemas wajah Mang Idim setelah menyebutkan alamat yang sama yang akan Dewi kunjungi itu. "Barusan ada teman Ibu Dewi, namanya Zihan," ucap Mang Tahrim sambil membuka pintu pagar rumah dengan cepat. "Oh iya Mang, nanti rapikan saja motornya Zihan itu ya. Mungkin berhari-hari akan menyimpan kendaraan di rumah ini," jawab Gama sambil memberikan kunci motornya kepada Mang Tahrim. Suasana meja makan sudah berkumpul lengkap, termasuk Zihan yang akan menginap, kemudian besok pagi diantar oleh Mang Ade menuju rumah neneknya Nurwangi. Obrolan di meja makan tidak jarang Ibu Mulyani dan Teh Anggit setuju untuk memberikan izin kepada Dewi agar berlibur sejenak. Apalagi dia tidak seorang diri ditemani Zihan dan Nurwangi, membuat kecemasan Gama sedikit berkurang pada istrinya itu. Dari malam yang semakin larut dan jarum jam yang terus berputar, Zihan sudah menempati kamar tamu. Sementara Dewi masih sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas besar yang akan dia bawa. "Neneknya Nurwangi sudah menunggu kedatangan kita, Gam. Pertengkaran kemarin pagi, Rudi mengajak Nurwangi pulang, sudah membaik sekarang. Doakan saja datangnya aku dan Zihan bisa membuat suasana berbeda ya," kata Dewi. "Awas ada yang tertinggal, Wi. Pergi saja, tapi ingat, kalau ada apa-apa, kabari aku secepatnya ya," jawab Gama kemudian merapikan tas dan perlengkapan yang akan Dewi bawa. "Hanya 3 hari, Gam, janji," ucap Dewi kemudian mencium kening Gama. Ketika Gama akan menutup gorden kamarnya, ia malah mendapati Meong Hideng sudah berjalan terpincang di halaman samping rumah menuju musola. "Sudah lama baru terlihat lagi," bisik Gama. "Kamu nungguin kabar siapa, Gam? Tumben dari tadi lihat handphone terus," tanya Dewi, membuyarkan pandangan Gama. "Sudah tidur, udah malam ini, Wi. Aku di kamar sebelah,"
kalau nggak di musola ya, jawab Gama. Menuruti kata hatinya itu untuk membawa gelang gengge dalam lemari yang sudah lama tidak ia bawa. Kemudian memasukkannya ke dalam saku celana tanpa sepengetahuan Dewi, karena kembali sedang berkirim pesan dengan Nurwangi. Di sisi lain, waktu baru saja melewati pergantian hari. Gama masih duduk bersila di musola dengan Meong Hideng yang tertidur di sebelahnya, dengan bagian kepalanya yang menempel di paha Gama, dekat dengan saku celana yang di dalamnya terdapat gelang gengge, hanya terhalang sarung yang Gama kenakan. Jari-jarinya terus bergerak bersamaan tasbih dan ucapan dalam hatinya berzikir, meminta pertolongan dan ridho kepada Pencipta akan kepergian istrinya itu dilancarkan. Tak lupa doa dikirimnya untuk Ki Adi Gunarus di Langsamana. Sesekali mata Gama melihat ke arah layar handphone. Belum ada pesan masuk dari Mang Idim yang selama ini ia nantikan. Walaupun tanpa Gama sadari, di belakangnya sudah terdapat beberapa asap rokok yang sudah ia cium baunya, dan baru melihat bayangan rambut gondrong sangat jelas di sebelah tubuhnya yang sedang bersila itu. Sana, makan di dapur, ada makanan, hangatkan saja dulu, atau bikin kopi Bud, kata Gama. Mang Idim belum pulang juga dari rumah Ki Dudoy, Gam. Mungkin nama kampung itu berbahaya untuk Dewi kunjungi. Maaf Gam, itu kecemasan aku saja hingga aku datang ke rumah ini, dan perempuan di kamar tamu itu sudah aku pastikan aman. Bahkan maaf, sampai isi dalam tas pun, ucap Budi menjelaskan perlahan. Bud, tidak sampai segitunya juga, jawab Gama langsung berbalik badan. Sudah tidak heran, Budi selalu punya cara yang menurutnya benar, pasti ia lakukan. Maaf Gam, dalam pesan yang belum dibaca di handphone tamu itu, terdapat pesan dari Nurwangi menyebutkan Rudi berubah tingkahnya setelah mendengar kata Getih Wangi. Sudah aku kunci kembali pintu kamarnya dan semuanya aman. Tamu itu tidak akan tahu aku masuk kamarnya, lanjut Budi. Getih Wangi? Ucap Gama semakin bingung. Iya Gam, Getih Wangi. Hanya kata itu saja yang membuat aku cemas dan mencurigakan. Apa kamu, maaf Gam, tidak bisa melarang Dewi pergi? Jawab Budi sambil mengambil beberapa puntung rokoknya. Kemudian ia masukkan ke dalam saku bajunya. Baik, semoga sebelum Dewi pergi Mang Idim sudah memberikan kabar Bud. Tidur saja di dalam, jangan di sini. Ayo, kata Gama sambil berdiri setelah mengelus kepala Meong Hideng. Tidak ingin hatinya berprasangka buruk pada kedatangan Meong Hideng. Seperti kejadian sebelumnya, selalu membawa kabar teramat bahaya. Bahkan Budi langsung menundukkan kepalanya setelah melihat Meong Hideng membuka matanya secara perlahan dan terlihat dua mata kuningnya. Aku berjaga saja, memuaskan kecemasanku Gam, jawab Budi kemudian membakar rokoknya lagi. Melihat Gama yang terus berjalan ke arah dalam rumahnya sambil terus diikuti langkah terpincang-pincang Meong Hideng. Sementara itu, Dewi dan Zihan sudah bangun sesudah azan subuh berkumandang, membuat Gama hanya mempunyai waktu yang tinggal sebentar lagi. Bahkan handphone sudah tidak lepas lagi dari tangan Gama. Ayolah Mang, angkat teleponku, bisik Gama terus melakukan panggilan pada nomor Mang Idim. Di depan Mang Ade sudah siap Gam, kata Dewi. Terlihat juga Zihan sudah pamit kepada Ibu Mulyani dan Teh Anggit setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Aku berangkat ya, kata Dewi sambil mencium tangan Gama. Apa tidak mau sarapan di rumah dulu, Wi? Jawab Gama berusaha mengulur waktu keberangkatan istrinya itu. Nanti saja di jalan, biar Mang Ade bisa balik tengah siang Gam, kata Dewi, kemudian pamit kepada Ibu Mulyani dan Teh Anggit. Dari dulu memang Dewi kalau ada keinginan susah yang Git buat dilarang. Sudah Gama, jangan khawatir, ucap Ibu Mulyani melihat kecemasan pada raut wajah menantunya itu. Iya Gam, tidak lama juga katanya, 3 hari, sahut Teh Anggit. Beberapa pesan penting sudah Gama sampaikan kepada Mang Ade untuk nantinya selama di perjalanan. Baik Pak Gama, mudah-mudahan ucapan Amang kemarin di toko salah tentang kampung itu, jawab Mang Ade. Gama hanya menundukkan kepalanya saja, membuat Mang Ade langsung masuk ke dalam mobil. Dan sebelum cahaya pagi tiba, roda 4 itu sudah keluar dari halaman rumah, membawa Dewi dan Zihan untuk menuju kampung Ujung Hejo. Dra, Mang Idim sudah pulang belum?
kata Gama di telepon ketika baru saja ia membuka toko bangunannya. Seorang diri dan beberapa pekerja lainnya baru saja berdatangan. Belum Pak, ini juga Budi sudah suruh Indra telepon terus ke Abah tapi tidak diangkat. Ya sudah, kalau sudah pulang suruh cepat ke toko ya. Waktu terus berputar dengan cepat. Kesibukan Gama melayani pembeli tidak cukup membuat dirinya tenang. Walaupun Dewi selalu mengirimnya pesan berkali-kali pada Gama. Hingga dari kejauhan, Mang Idim dan Ki Dudui terlihat semakin mendekat dengan motor tuanya itu. Alhamdulillah, kata Gama langsung menyuruh salah satu pekerjanya berjaga di bagian kasir. Mang, Dewi sudah pergi tadi subuh. Kenapa telepon Gama tidak diangkat? Kata Gama sangat panik. Assalamualaikum, ucap Ki Dudui. Waalaikumsalam kek, maaf Gama cemas saja, jawab Gama. Idim, mengikuti perintah kakek saja Gam, jawab Ki Dudui perlahan, mengikuti ajakan Gama agar masuk ke dalam toko. Lalu kek, kampung apa itu? Tanya Gama langsung. Manakala melihat Mang Idim sudah membawakan 1 gelas air untuk Ki Dudui. Dahulu, itu tempat berasal seorang, mungkin bisa disebut muridnya Ki Langsamana Gam, namanya Ki Surya. Mungkin beda 2 atau 4 tahun usianya sama kakek ini. Orang yang teguh, tidak mau meninggalkan kampung Ujung Hejo karena alasan tidak mau ada warga yang mati dengan cara sia-sia dan tidak masuk akal. Semoga masih ada di sana dan kejadian itu sudah hilang, ucap Ki Dudui sambil mengeluarkan rokok dari dalam saku celananya. Membuat Gama sedikit tenang dengan penjelasan Ki Dudui dan tidak merasa menyesal memberikan izin kepada Dewi. Dari situlah Idim tahu tentang kampung itu karena kakek pernah diceritakan sama Ki Langsamana dulu sekali. Dan Idim pernah berjumpa dengan Ki Surya dahulu sekali. Semalam dengan usia kakek seperti ini, perlu waktu yang tidak sedikit untuk mengingat. Lagian, Dewi hanya berlibur. Sudah tenang saja, Gam? Lanjut Ki Dudui sambil mengelus pundak Gama berkali-kali. Getih wangi tidak akan terjadi lagi mungkin kek? Tanya Mang Idim. Ni Surti juga tidak tahu masih hidup atau enggak, Idim. Sudah lama itu, jawab Ki Dudui. Kek, getih wangi, ucap Gama sangat kaget. Mengingat Budi mengatakan hal itu semalam setelah melihat isi pesan dari Nurwangi yang masuk ke handphone Zihan. Jangan cemas seperti itu. Kejadian itu seperti doa. Berdoa saja yang baik-baik. Kalaupun masih ada getih wangi itu, tidak ada urusannya dengan Dewi, Gam, kata Ki Dudui, kembali menenangkan cucunya yang sudah terlampau cemas. Setelah Ki Dudui diantarkan Mang Idim menuju rumah Umi Esi, Gama berusaha mengikuti kata kakeknya itu dan bertugas untuk memastikan Dewi dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi Gama sudah berpikiran bahwa semuanya sudah ia ketahui, termasuk Ki Surya berasal dari tempat yang Dewi kunjungi. Aku sudah sampai, Gam. Pemandangannya indah, rumahnya juga besar. Tidak menyesal aku datang ke tempat ini. Aku ngobrol dulu sama Nurwangi dan Nikanti ya. Mang Ade sudah perjalanan pulang, baru saja berangkat. Pesan dari Dewi Gama baca perlahan. Bahkan cukup tenang ketika Dewi bukan menyebutkan nama Nisurti dalam isi pesannya itu. Di sisi lain, Gama baru saja bergantian sholat duhur dengan pekerja lain. Namun belum ada pertanda kedatangan Mang Ade dengan menggunakan mobil Dewi itu. Terus saja ia melayani pembeli hingga terlihat mobil Dewi yang Gama kenali itu berjalan cukup pelan. Aneh, tidak biasanya pelan Mang Ade bawa mobil. Bisik Gama berjalan ke depan. Pak Gama, Pak! Teriak salah satu pekerja ketika Mang Ade yang baru saja keluar dari mobil menjatuhkan tubuhnya begitu saja dengan lebam di seluruh wajahnya. Mang! Teriak Gama sambil berdiri. Baju kanan Mang Ade sudah robek dengan kain yang sudah melilitnya. Bekas darah itu terlihat jelas. Namun Gama memastikan tidak ada bagian mobil yang lecet. Mang Ade tidak mengalami kecelakaan. Bawa ke dalam cepat, perintah Gama. Membuat beberapa pekerja membantu tubuh Mang Ade berjalan. Tolong
Jaga dulu kasir, biar aku yang urus Mang Ade. Lanjut Gama dengan cepat, membuka lilitan kain di bahu Mang Ade. Pelan-pelan Gam, sakit. Lukanya ini dalam Mang. Siapa yang melakukan? Tahan, biar aku basuh. Ucap Gama terus membasuh darah-darah di kulit Mang Ade sambil melihat motor Indra baru saja tiba di toko Gama. Pasti kejadian. Sudah kulihat dari jalan sana, mobil Dewi jalannya pelan dan Mang Ade tingkahnya aneh dalam mobil. Ucap Budi tiba-tiba sudah berdiri di dekat Gama. Bud, cepat bantu, kata Gama. Amang berhenti di salah satu warung setelah mengantarkan Ibu Dewi dan Zihan. Warung yang biasanya digunakan pekerja kebun teh Pak Gama. Tidak lama dan tiba-tiba orang yang memakai topi koboi hitam menyerang begitu saja dan menyayatkan pisau di bawah Amang tanpa alasan apapun. Ucap Mang Ade memaksakan mulutnya berbicara. Lalu Mang, tanya Gama semakin penasaran. Lalu kakek tua dan nenek itu hanya diam saja sampai ada lelaki berpenampilan rapih sekali, rambutnya mengenakan kacamata, membantu Amang hingga melilitkan kain-kain lap yang ada di warung itu. Dibantu lelaki berkopiah hitam yang sedang diam juga. Lanjut Mang Ade semakin menahan rasa sakit. Dari lukanya bukan orang yang baru pertama kali melakukan hal ini Gam. Begitu juga dengan lilitan kain sebelumnya yang menempel di bahu Mang Ade. Dia tahu kain ini akan bertahan ketika Mang Ade sampai. Seperti tahu tujuan Mang Ade pulang, kata Budi menjelaskan. Betul Bud, orang yang menolong Amang kayak pernah Amang lihat di rumah Nurwangi sahabat Ibu Dewi, tapi hanya selewat gitu, jawab Mang Ade. Ketika goresan bekas pisau itu telah membuat daging di kulitnya itu sampai terlihat. Gama menepuk pundak Budi, kemudian menarik tangan Budi perlahan. Kalau orang itu sudah berani melukai Mang Ade setelah mengantarkan Dewi dan Zihan, artinya, kamu tahu kan Bud? Ucap Gama sudah bermandikan keringat di wajahnya. Sangat tahu Gam, aku tunggu perintah. Orang itu mungkin lawan sepadan dengan kemampuannya melukai orang seperti Mang Ade. Aku cari orang itu, ucap Budi sambil menunduk. Pastikan Dewi, Zihan, Nurwangi dan Rudi aman. Cari tahu semuanya. Ki Dudui dan Mang Idim di rumah Umi Esi. Pergi ke sana dan pamit pada Ki Dudui. Jangan sampai Dewi tahu kamu di sana. Pergi sekarang, kata Gama sangat serius. Kecemasan pada Dewi sudah tidak bisa lagi ia tahan dengan kejadian pulangnya Mang Ade dalam keadaan terluka parah. Kalau sampai Dewi terluka seperti Mang Ade atau jauh lebih parah, akan aku bakar rumah dan orang-orangnya di sana. Peduli dengan getih wangi yang Mang Idim katakan, ucap Budi terus menunduk memahami perintah Gama. Korban tumbal sudah dibawa ke suatu tempat di mana Nikanti berasal. Satu persatu orang-orang yang mengetahui masa lalu itu dihabisi. Persembahan janji akan segera tersaji. Sejak puluhan tahun lalu, rumah kokoh nan megah yang terbiasa diselimuti kesepian dan kesunyian, tak jarang hanya suara angin kencang saja yang terdengar membawa udara dingin menggigil manakala berembus dari arah bukit dan sebuah hutan yang di ujungnya terdapat sebuah air terjun, menjadi pembatas kampung ujung Hejo dengan memiliki ciri khas hamparan kebun teh Carangka Puncak Wangi. Seketika, rumah yang biasanya hanya sepi bak hutan mati kini berubah menjadi ramai. Suara tertawa riang gembira menyelimuti seluruh penjuru rumah sejak kedatangan Dewi dan Zihan yang tiba pagi tadi. Cepat juga ya bangunan depan itu dirombaknya. Barusan aku lihat nenek kamu juga sepertinya pengen cepat selesai. Bilang sama yang pakai topi kobe itu Nurwangi, ucap Zihan sambil menyantap makanan yang sudah disiapkan Ma Ayu di dekat jendela, mengarah lurus pada hamparan indah kebun teh. Setelah mengobati pergelangan tangan Nurwangi yang memiliki luka semakin basah, bukan semakin kering atau sembuh. Iya, aku beruntung sekali Nikanti seperduli itu, dan untungnya juga kalian cepat datang. Bersyukur juga bisa memberikan penjelasan pada Rudi seperti pagi tadi, dan untungnya Teh Dewi bisa membuat Rudi jadi tenang, jawab Nurwangi terus dekat dengan Dewi, bak kakak dan adik yang sudah tidak lama berjumpa. Bersyukur Nurwangi kamu ini, hadiah untuk hidup kamu yang sebelumnya ini tuh,
sahut Dewi sambil mengirimkan pesan di handphonenya kepada Gama. Mungkin nanti bisa ajak suami kamu juga Han kesini. Teh Dewi ajak juga Pak Gama, jawab Nurwangi tersenyum. Setelah 1 hari penuh mereka bertiga tidak jarang mengingat persahabatan yang sudah terjalin lama. Dan kini mereka sedang menikmati matahari yang akan segera tenggelam. Dari kejauhan, senyum nenek tua yang memakai kardigan rajut yang mewah sedang berjalan mendekat sambil membawa 2 selimut tebal menuju arah Nurwangi, dibantu Ma Ayu membawa makanan lainnya juga. Pandangan mata Nikanti terus saja memastikan cahaya kuning keemasan itu dari Bukit Socabrem, menunggu cahaya merah yang dijanjikan atas ikatan darah ritual pembuka yang sudah ia lakukan pada Nurwangi, sama seperti yang sudah ia lakukan juga kepada 3 anak perempuan dan menantunya itu. Kalau malam di sini jauh lebih dingin, ini pakai selimut selama Dewi dan Zian tinggal di sini ya. Kamar juga sudah dibersihkan. Kalau ada keperluan apa-apa, bilang saja sama Mang Yana atau Mang Sari, ucap Nikanti, membuat Dewi dan Zian mengucapkan terima kasih. Dengan sambutan hangatnya Nikanti sejak kedatangan mereka. Sudah Mak masukkan juga barang-barangnya tadi sama Mang Yana? Semuanya. Kamarnya sebelah sana ya, sahut Mak Ayu sambil menuju 2 kamar yang sudah lama tidak dipakai. Bukannya kamar itu selalu dikunci sama Nini, bisik hati Nurwangi dan bersambut. Demikianlah bagian ke-6 di Fakta Sejarah Ketiwangi dari QRTV. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.